Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Terima kasih untuk pagi ini Bapa, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh tetap memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih kami ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia-Mu. Sekarang sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari semua yang siap diberkati angkat tangannya. Dalam nama Yesus sama-sama berkata, amin. Boleh lebih mantap lagi yang di rumah, katakan, amin. Sama-sama sekali lagi katakan, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini, siang ini, malam ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu kita buka saudaraku Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 sampai ke-4. Saya boleh beri judul khotbah minggu hari ini 18 Juli 2021. Sama-sama baca 2-3. Kurang keras sekali lagi. Iya, berdiri di Ararat. Ya, berdiri di Ararat. Mari kita buka ayat yang ketiga. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Ayat yang keempat baca sama-sama, baik yang di rumah maupun yang di studio BFA. 2-3. Iya, dalam bulan yang ke-7, ya, ini kita hari ini di bulan yang ke-7. Hari yang ke-17, hari ini kita hari yang ke-18, jadi kemarin. Saudaraku, bulan ke-7 dan hari yang ke-17, kandaslah bahtera Nuh itu pada pegunungan Ararat. Tahukah saudaraku arti kata Ararat? Selama 40 hari, 40 malam, air bah, air dari langit, air dari bawah, semuanya jatuh ke bumi. Sehingga ada air bah yang luar biasa besar. Dan bahtera Nuh terombang-ambing selama kurang lebih 150 hari. Di hari setelah 150 hari, tepatnya pada bulan yang ke-7, tanggal ke-17, kandaslah bahtera Nuh itu di pegunungan Ararat. Dalam bahasa Ibrani, Ararat artinya kutuk yang dijungkir balikan. Ya, kutuk yang dijungkir balikan artinya Ararat berbicara zona di mana kutuk penyakit, kutuk kemiskinan, kegagalan, kematian tidak punya hak untuk bekerja lagi. Katakan amin. Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Ararat artinya kutuk yang dijungkir balikan. Berarti apa maksud dari Ararat? Yaitu zona di mana kutuk penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, bahkan kutuk kematian tidak punya hak untuk beroperasi. Yang mengerti katakan amin. Amin. Nah, dan itu terjadi pada tanggal 17 bulan yang ke-7. Tanggal yang sama di mana Yesus bangkit dari kematian 4.000 tahun kemudian. Jadi saudaraku,
tanggal yang sama di bulan yang sama, 4.000 tahun kemudian, Yesus bangkit dari kematian. Berarti kandasnya Bahtera Nuh itu adalah bayang-bayang daripada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di tanggal yang sama, di bulan yang sama, dan saudara, bukan kebetulan Bahtera Nuh kandasnya di Ararat, yang artinya kutuk yang sudah dijungkir balikan. Tahukah Anda bahwa kebangkitan Yesus juga menjungkir balikan setiap kutuk yang seharusnya terjadi atau tertimpa atas saudara dan saya. Terus saudaraku, Ararat berbicara kebangkitan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin Anda berkata, Pak, ini kan bukan lagi hari kebangkitan. Iya, tapi saya khotbah ini untuk mengingatkan kembali kepada saudara bahwa Anda dan saya hidup di dalam kebangkitannya Yesus. Katakan amin. Terus saudara, saat Kristus bangkit dari kematian, kita juga dibangkitkan bersamanya. Ya, Kolose 2 ayat 12 tuh ayatnya berbunyi demikian. Nah, berita apa sih yang dikhotbahkan oleh gereja mula-mula? Kita tahu Bapak Ibu, gereja mula-mula, ingat, setelah dipenuhi Roh Kudus di loteng Yerusalem, Yesus berkata begini sebelum Yesus terangkat ke surga, kamu harus nunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Setelah kamu dipenuhi dengan kuasa dari tempat tinggi, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Dan kemudian Bapak Ibu, dari Yerusalem, Injil terberita kemana-mana. Injil tersiar kemana-mana sampai hari ini di Indonesia, dimulai dari Yerusalem. Nah, berita apa yang dikhotbahkan oleh para rasul, oleh gereja mula-mula, oleh para pemimpin gereja, oleh bapak gereja, founders, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan juga jemaat gereja mula-mula? Kita lihat saudara, yaitu berita kasih karunia. Anda boleh lihat dalam kisah para rasul. Kalau Anda tak mau tahu gereja mula-mula itu di mana, Anda baca dengan seksama kisah para rasul. Apa itu berita kasih karunia? Yesus mati, Yesus bangkit dan hidup, Yesus menjungkir balikan kutuk. Kebangkitan Yesuslah yang menjungkir balikan kutuk. Inilah berita yang, atau tema, atau berita yang terus disiarkan oleh gereja mula-mula. Next. Dalam Galatia pasal 3 ayat 13 berbunyi demikian. Kristus telah menebus kamu dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dalam versi yang lain FAYH atau IMB, Kristus telah menebus kita dari peraturan yang mustahil kita bisa lakukan. Hukum yang mustahil kita bisa lakukan, gak mungkin kita bisa melakukan. Maka orang yang gak bisa melakukannya, dia ada di bawah kutuk. Nah, Kristus telah menebus kita. Katakan amin. Dari kutuk hukum Taurat dengan jalan dia menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa lain. Sehingga oleh iman saudara dan saya menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Dengan jalan ini saudara dan saya menerima Roh Kudus. Ya, terus Bapak Ibu. Injil kasih karunia yaitu memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus. Saya ulangi lagi. Apa sih berita yang terus disiarkan oleh gereja mula-mula dan yang seharusnya gereja akhir zaman atau gereja hari-hari ini modern, gereja masa kini juga kembali satu DNA dengan gereja mula-mula, like father, like son. Betul? Harus satu DNA. Kalau gereja mula-mula memberitakan Injil kasih karunia, kenapa gereja modern hari ini memberitakan yang lain?
Apa itu Injil kasih karunia? Memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus. Untuk apa? Membayar semua harga yang seharusnya saudara dan saya bayar. Kalau semua udah dibayar, ya saudaraku, harga apalagi yang harus Anda dan saya bayar? Lihat baik-baik ke depan. Hari ini sepertinya rohani. Mimbar mengkhotbahkan untuk kita bayar harga. Seolah-olah saudaraku, kita bisa membayar sebuah harga yang ditetapkan oleh Tuhan. Dengan cara tidak langsung, itu menganggap murah kematian dan kebangkitan Yesus. Saya beri contoh. Pak Miming punya putra 3. Satu kali satu anaknya datang kepada Pak Miming. Pak, dia kasih uang, dia kasih angpo. Gak usah besar-besar, katakan 100 juta. Kemudian Pak Miming sebagai papa tanya, untuk apa nak? Anaknya bilang begini, Pi atau Pah, ini tanda kasih sinyo buat papi. Papi sudah membesarkan, papi membiayai, papi bekerja siang dan malam untuk saya. Tanda kasih saya, tanda cinta saya kasih ke papi. Padahal Pak Miming punya tabungan miliaran, tapi dikasih 100 juta katakan. Saya percaya beliau akan terharu. Dia akan ngomong, mungkin sembab mata berbes mili, dia mensyukuri, dia berkata kepada istrinya Ciana, anakku ini kok ngerti ya, tanda kasih ya. Betul? Sebaliknya saudaraku, katakan anak Pak Miming memberikan uang kepada Pak Miming. Terus papahnya nanya, nak buat apa ini uang? Pi, saya dari kecil lahir di papi dan mami. Papi membiayai saya, papi membesarkan saya, papi nguliain saya. Sekarang Pi, saya mau bayar semua yang sudah papi berikan. Nih Pi, 5 miliar. Ini apa? Harga yang harus saya bayar untuk papi selama saya hidup bersama dengan papi 30 tahun. Secara uang 5 miliar besar. Tapi sebagai papa yang baik, waktu dia menerima itu dengan kata-kata, saya mau bayar harganya. Dari lubuk hati yang dalam sebagai orang tua, Pak Miming akan sedih. Kenapa? Karena anak ini berarti saudaraku, menilai semua yang papinya berikan, itu ada harga yang bisa dibayar. Betul? Betapa sedih seorang orang tua. Katakan Holly ngasih ke maminya, Kak Sari, Mah, Bunda, ini uang. Untuk apa Holly? Untuk saya bayar semua yang sudah Bunda berikan buat Holly. Saudaraku, Holly berarti menilai kasih sayang, pengorbanan yang ibunya dan bapaknya berikan itu murah sehingga bisa dibayar. Kalau kita mengerti kasih karunia, apa yang saya orang gini saudaraku, mungkin yang dikerjakan sama, motif saya melayani, hamba Tuhan A juga melayani, saya menabur, dia juga menabur, tapi beda di motif. Kalau motif saya adalah bayar harga, sejujurnya saya memandang murah kasih karunia Tuhan. Tapi kalau motif saya adalah
Karena saya sudah dilayani, saya sudah diberkahi, saya sudah diberkati, dia mengorbankan buat saya. Ingat khotbah saya beberapa waktu lalu yang Petrus saya jadikan alat peraga sebagai istri Mr. Law atau istri Mr. Grace. Nah, apa yang saya lakukan ini bukan bayar harga, tapi apa? Respon dari karena dia sudah mengasihi saya, dia sudah membayar harga buat saya. Harga apa lagi yang harus saya bayar? Kalau saya mau mencoba bayar harga dengan perjuangan saya, dengan pelayanan saya menganggap murah pengorbanan Tuhan. Betul? Izinkan saya bertanya, Aldi, kamu bisa bayar pengorbanan papa mamamu? Dengan uang seberapa pun, kamu gak akan bisa. Betapa sedihnya kita sebagai orang tua. Kalau saya punya anak nyapu dan ngepel, kemudian saya tanya, Harvest, kenapa kamu nyapu dan ngepel? Bayar makan tadi siang, mami sudah bikinin, saudaraku. Betul? Sedih apa enggak? Tapi kenapa Harvest? Tanda bakti, tanda kasih, itu beda. Maka dengan Tuhan jangan coba-coba bayar harga. Kamu selamanya gak akan pernah bisa bayar harga. Kita dikasihi, yang kita lakukan mungkin sama, tapi beda di motif. Maka saudaraku, berita apa sih yang gereja mula-mula beritakan? Kasih karunia. Anda baca Kisah Rasul. Apa itu kasih karunia? Yaitu kematian, kebangkitan Yesus di kayu salib. Kebangkitannya pada hari yang ketiga. Itu membayar semua harga yang seharusnya kita bayar dan kita tidak akan pernah mampu membayarnya. Itu berita. Next, saudara. Sola Gracia. Semua adalah kasih karunia. Anda bukan hanya selamat karena kasih karunia, tapi kita hidup di dalam kasih karunia. Amin. Kita ada karena kasih karunia. Amin. Itu dia. Saudaraku, inilah berita yang terus dikumandangkan gereja mula-mula dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Maka Anda lihat Paulus kemana-mana ketemu dengan orang-orang Yahudi, mereka udah terbiasa dengan hukum-hukum Taurat. Mereka udah terbiasa dengan kitab para nabi. Mereka udah terbiasa dengan tentang perjanjian yang pertama antara Allah dengan bangsa Israel, yaitu perjanjian perbuatan. Maka pada waktu Paulus memberitakan semua adalah anugerah, ada satu pemberitaan yang berbeda, itulah yang memerdekakan. Itu yang memunculkan iman seorang yang lumpuh di Listra. Amin. Hal yang sama yang seharusnya juga dikumandangkan gereja hari ini, yaitu Injil kasih karunia. Semua adalah sola gracia. Kita selamat, kita sehat, kita hidup, kita bergerak karena semata-mata kasih karunia Tuhan. Gak ada yang lain. Amin. Kalaupun kita melakukan sesuatu hari ini, bukan untuk bayar harga, tapi respon kasih kita. Seperti tadi saya katakan, anak-anak saudara Anda besarkan, Anda berjuang. Bapak Ibu yang di rumah, Anda berjuang. Saya ingat waktu revival masih kecil, saudaraku, umbelen atau ingusan, pilek, nggak bisa ngeluarin karena masih bayi. Apa yang saya lakukan sebagai ayahnya? Saya sedot tuh ingusnya. Apa itu bisa dibayar? Enggak. Apa saya mau lakukan itu buat anak orang lain? Enggak akan mungkin. Betul? Tapi karena anak saya, kenapa saya mau anak saya? Nah, beda. Tuhan melakukannya untuk saudara karena kasih. Saya lakukan untuk anak saya karena kasih, hal yang sama. Dan namanya saudaraku anak, sehebat apapun gak akan pernah bisa bayar harga kasih orang tua. Apalagi kita bisa bayar harga kasih Tuhan. Yang kita bisa lakukan hanya meresponi kasih itu dengan kita memuji, menyembah, kita berbuat baik, kita melayani Tuhan. Semua adalah apa? Respon kita karena kasih yang sudah Tuhan berikan buat kita. Katakan amin. Loh saudara, kematian Yesus mengalahkan musuh-musuh apa saja yang dikalahkan lewat kematian Yesus. Baca sama-sama.
apalagi penghukuman dan sebagainya. Dengarkan baik-baik. Kematian Yesus di kayu salib mengalahkan musuh-musuh, dosa dan segala akibatnya. Penghukuman, penghakiman, penyakit, kemiskinan, kegagalan, bla 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 bla. Terus, namun ada musuh terakhir yang belum dikalahkan Yesus. Yaitu apa? Kematian itu sendiri. Maka dikatakan musuh terakhir yang dikalahkan Yesus apa? Maut. Jadi pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu musuh yang belum dikalahkan. Kita berpikir semuanya sudah, enggak. Murka Tuhan karena dosa, saudaraku, kemiskinan, kegagalan, semua sudah dikalahkan lewat kematian Yesus. Tapi ada satu musuh yang belum dikalahkan, yaitu apa? Kematian itu sendiri. Karena apa? Yesus mati. Nangkep? Apa yang belum dikalahkan? Kematian. Dia mati kok. Kematian dia mengalahkan apa? Dosa. Mengalahkan apa lagi? Akibat dosa, penghukuman, penghakiman, kemiskinan, kegagalan, penyakit saudara. Kalau Anda mengerti hal ini, saya percaya hari ini, oh, berarti sakit penyakitku, dosaku, semuanya udah dibayar Yesus. Iya, udah dikalahkan Yesus. Iya. Tapi ada satu musuh terakhir. Yaitu apa? Kematian. Yaitu maut. Dan sengat maut adalah, sengat dosa adalah maut. Next, saudara. Nah, kapan Yesus mengalahkan musuh yang terakhir? Baca sama-sama. Kebangkitan Yesuslah yang mengalahkan musuh terakhir. Yaitu apa? Kematian. Dengan dia bangkit, artinya apa? Maut sudah dikalahkan. Katakan amin. Nangkep? Cici nangkep? Iya. Katakan amin. Dosa dikalahkan di mana? Waktu Yesus mati. Sakit penyakit dikalahkan di mana? Waktu Yesus wafat. Kegagalan kita, kemiskinan kita sudah dikalahkan. Waktu kapan? Yesus mati di kayu salib. Tapi ada musuh terakhir yang belum dikalahkan di kayu salib. Ini yang dikhotbahkan oleh para rasul. Maka saudaraku, musuh terakhir yang Yesus kalahkan apa? Maut. Musuh terakhir yang Yesus kalahkan apa? Kematian itu sendiri. Karena dia bangkit, maka dia nggak mati. Betul? Dia bangkit, dia hidup. Musuh terakhir yang dikalahkan yaitu kematian. Maka setiap kita, saudaraku, kita mati bersama Yesus di kayu salib, kita juga bangkit bersama Yesus, saudaraku. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Baca sama-sama. Karena dengan dia kamu dikuburkan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, kamu mati. Saudaraku, kalau Yesus gak bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Karena apa? Berarti dia Mesias palsu. Dia gak bisa mengalahkan maut, dia gak bisa mengalahkan kematian. Maka Alkitab mengatakan yang menyelamatkan kita itu apa? Kebangkitannya. Amin. Next, saudaraku. Kisah para Rasul pasal 3 ayat 15. Baca sama-sama. Saudara membunuh pemberi hidup itu, tetapi Allah telah menghidupkan dia kembali. Yohanes dan saya, yaitu Petrus, di situ adalah saksi dalam hal ini, sebab setelah saudara membunuhnya, kami melihat dia hidup, saudaraku. Amin. Yesus hidup. Amin. Karena Yesus hidup, maka dia menyediakan buat kita. Karena Yesus hidup, dia menjaga kita. Karena Yesus hidup, dia memproteksi kita. Karena Yesus hidup, dia memegang kita dengan tangan kanan yang memberi kemenangan. Amin. Next, saudara. Nama Yesus telah menyembuhkan orang ini. Ya, orang yang di pintu gerbang, saudaraku. Orang lumpuh di pintu gerbang yang Petrus ngomong, emas dan perak aku tak punya. Ini kisahnya. Dan saudara tahu bahwa sebelumnya ia benar-benar lumpuh. Iman kepada nama Yesus, iman yang dikaruniakan Allah kepada kami, telah menyebabkan kesembuhan yang sempurna ini.
Iman kepada apa sih, saudaraku? Iman kepada kematian dan kebangkitan Yesus yang membayar semua harga dan mengalahkan semua musuh-musuh, sampai musuh yang terakhir, kematian pun Yesus kalahkan lewat kebangkitannya. Dan kebangkitan Yesus tanggal 17 bulan 7 sama persis dengan kandasnya bahtera Nuh tanggal 17 bulan 7 di satu pegunungan namanya Ararat, yang artinya kebangkitan Yesus menjungkir balikan semua kutuk itu menjadi tanah yang diberkati buat saudara dan saya. Artinya Anda dan saya sekarang tinggal di mana? Anda dan saya hidup dalam kebangkitan Yesus. Anda dan saya hidup di mana? Di Ararat. Anda melangkah dari mana? Dari Ararat. Artinya apa? Di mana kutuk, penyakit, kemiskinan, kematian, kegagalan tidak boleh beroperasi. Di dalam nama Yesus Anda menyadari ini dia, saudara. Amin. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Anda tahu, ini yang diberitakan oleh gereja mula-mula. Dan yang sekarang gereja akhir zaman, gereja modern, gereja hari ini harusnya kembali ke sini. Terus, kemudian Allah melepaskan dia dari sengsara maut dan membangkitkannya sebab maut tidak dapat menguasainya. Sengat maut adalah dosa, artinya dengan sengat maut adalah dosa, musuh terakhir yang dikalahkan maut. Sengat maut adalah dosa, berarti Anda dan saya ngerti kasih karunia itu adalah kuasa untuk kita menang atas dosa. Kalau kita sadar akan dan mengerti akan hal ini, dari sini kita mengerti inilah berita yang harusnya terus dikumandangkan oleh gereja Tuhan. Dan inilah identitas yang harusnya Bapak Ibu Saudaraku jemaat PFA dimanapun Anda berada paham, Anda mengerti. Yaitu apa? Anda dan saya ada di tanah yang bernama Ararat. Anda dan saya berpijak di tempat yang bernama Ararat. Apa arti Ararat? Kutuk yang dibalikan menjadi berkat. Berarti saudaraku, dimanapun Anda berada, kalau Anda mengerti ini, angkat tangan saudara. Dengar, kemiskinan, penyakit, kegagalan, kematian tidak boleh beroperasi di daerahmu. Karena daerahmu adalah zona kutuk yang sudah dibalikan menjadi berkat. Katakan amin. Amin. Harga untuk itu semua sudah lunas dibayar. Apalagi yang harus Anda dan saya bayar? Amin. Anda makan sama saya dan saya bayar semua. Anda tanya ke kasir, Anda mau coba bayar apa lagi? Semua sudah dibayar oleh Pak Agung. Bahkan tusuk gigi yang nyangkut di gigimu Irma itu sudah dibayar. Amin. Apalagi yang harus dibayar? Sudah dibayar. Maka pagi ini Bapak Ibu jemaat PFA dimanapun berada, kenapa? Kalau saya tanya, gimana kabar saudara? Sama-sama katakan, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Amin, diberkati Tuhan. Kenapa? Karena zona di mana Anda hidup, zona di mana Anda tinggal, zona di mana tanah di mana Anda berpijak, namanya Ararat. Penghakiman sudah surut. Anda lihat air itu mulai surut. Penghakiman sudah surut. Kenapa sampai di Ararat? Karena penghakiman sudah surut. Kematian Tuhan di kayu salib menyurutkan penghakiman dan murka Allah. Hanya satu musuh yang Yesus harus kalahkan lagi, namanya kematian. Waktu Yesus bangkit pada hari yang ketiga, pas kebetulan jatuhnya tanggal 17 bulan 7, sama dengan waktu Nuh, Bahtera Nuh mendarat atau landing atau kandas di Ararat. Disitulah musuh terakhir yang dikalahkan. Kebangkitan Yesuslah yang menyelamatkan saudara. Dari sini kita paham, Anda menghadapi situasi yang ada, pandemi. Dan akibat dari pandemi ini, dengarkan baik-baik,
Zona di mana Anda tinggal, penyakit tidak bisa menjamahnya. Kemiskinan tidak bisa menjamahnya. Kenapa? Sudah tidak diizinkan beroperasi. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan paling meriah. Haleluya. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Sebab zona di mana saudara dan saya ada, zona yang diberkati Tuhan. Belajar memahami pengertian ini. Maka minggu lalu saya khotbah. Lawan iblis dengan iman yang teguh. Apa itu iman yang teguh? Jangan fokus pada iblisnya. Fokus pada iman yang teguh. Apa iman yang teguh? Ingat, saudara dan saya ada di tanah Ararat. Ini yang membuat saudara dan saya bisa tegak berdiri. Menghadapi lawan-lawan kita, saya bisa berkata, sekalipun di sekeliling kita, sorry Bapak Ibu, ini pandemi Indonesia mencatat menjadi negara epicentrum nomor 1 di seluruh dunia. Betul? Seperti Anda lihat India 2 bulan, 3 bulan yang lalu di bulan April, seperti itulah mata dunia memandang Indonesia. Bahkan sekarang Indonesia sudah melampaui India. Wajar orang ketakutan. Wajar orang bingung. Wajar orang saudaraku cemas dan khawatir. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sebagai umat yang ditebus, paham dan mengerti, tidak ada murka Allah buat saudara. Tidak ada penghakiman Allah buat saudara. Sebab saat bahtera Nuh itu kandas di Ararat, murka sudah surut. Murka penghakiman Tuhan sudah surut. Air sudah surut, sama waktu Yesus mati di kayu salib. Itu menyurutkan murka Tuhan atas dosa, atas saudara orang-orang berdosa. Dan kebangkitan Yesus mengalahkan musuh terakhir yang namanya kematian. Itu yang membuat saudara dan saya selamat. Siapa yang mempercayai Yesus bangkit, dia selamat di sini. Amin. Jadi zona di mana saudara dan saya tinggal adalah zona yang bernama Ararat. Dan bahtera sejati kita yaitu Yesus. Nuh punya bahtera, kita punya bahtera. Bahtera di mana kita tinggal namanya Yesus. Amin. Bahtera yang di mana saudara dan saya hidup adalah Yesus. Yesus tinggal dalam kita, kita dalam Yesus, kita aman. Maka Bapak Ibu dimanapun berada, jemaat BFA internasional, dengarkan ini, ikuti apa yang pemerintah lakukan, tetapkan PPKM, ikuti. Dan jangan gampang percaya jika Anda mendapat kabar hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, dapat penglihatan ini, dapat penglihatan ini. Semua penglihatan harus diuji. Tapi yang jelas, saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Inilah Injil, inilah berita yang dikumandangkan gereja mula-mula. Yaitu gereja mula-mula menyuarakan kematian dan kebangkitan Tuhan. Injil kasih karunia inilah yang membangkitkan iman. Sampai akhirnya Anda lihat, pada waktu Paulus memberitakan Injil di Yunani, semua agama 4.300 semua menggambarkan perjanjian perbuatan. Hanya satu, Yesus, yang berbicara tentang apa yang sudah Yesus perbuat, bukan apa yang sudah manusia buat. Semua harga sudah dibayar. Amin. Semua musuh sudah dikalahkan. Bahkan musuh terakhir yaitu kematian, Yesus sudah kalahkan saat dia bangkit. Dan ini saudaraku yang coba sama iblis disembunyikan. Sehingga ada beberapa kitab di luar yang mengatakan Yesus nggak mati dan bangkit, tapi Yesus langsung diangkat ke surga. Saya mau katakan, kalau Yesus nggak mati, dia nggak bayar harga untuk Anda. Kalau Yesus nggak mati, dia nggak mengalahkan dosa dan akibatnya. Dan kalau Yesus nggak bangkit, saudaraku, dia nggak bayar
musuh yang terakhir. Dia nggak mengalahkan musuh yang terakhir, yaitu kematian. Sehingga saudara dan saya yang di dalam Yesus, Anda dan saya hidup, nggak akan pernah mati lagi. Kok ada yang amin? Amin. Anda nggak akan mati lagi selama-lamanya di neraka, enggak. Saudaraku, kapanpun Tuhan panggil Anda bukan mati, tapi Anda pindah dari sini pulang kampung ke rumah Bapa di surga. Bukan sekarang waktunya. Ada yang mau sekarang? Anda? Kamu mau? Enggak. Ada yang mau? Enggak ada. Haleluya. Amin. Amin. Tinggal bersama-sama dengan Bapa di surga selama-lamanya. Enggak ada lagi kematian kedua bagi orang-orang yang menerima Yesus, karena Dia adalah kebangkitan dan hidup. Bangkit berdiri. Sebab Dia hidup, ada sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Lagi katakan, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, maka kenapa gereja BFA setiap malam, setiap hari kita perjamuan Tuhan. Saat kita perjamuan Tuhan, kita memberitakan, mendeklarasikan kematian Yesus. Anda tahu bahwa berita yang terus dikumandangkan oleh gereja mula-mula, yaitu apa? Kematian dan kebangkitan Yesus. Dan kapan kita mendeklarasikan kebangkitan Yesus? Saat kita membawa persepuluhan kita. Saudaraku, waktu kita memberitakan kematian Tuhan, itu menghentikan semua musuh-musuh. Ingat, kematian Yesus di kayu salib mengalahkan dosa, mengalahkan musuh-musuh, penyakit, kemiskinan, kegagalan. Tapi ada musuh terakhir yang Yesus belum kalahkan, yaitu kematian itu sendiri. Dan saat Yesus bangkit, Dia mengalahkan kematian. Pada waktu kita angkat roti, kita minum cawan perjamuan, kita percaya, kita setuju, harga semua udah dibayar lewat kematian Yesus di kayu salib. Dan saat kita memberikan persepuluhan, kita setuju musuh terakhir yaitu kematian. Kematian dikalahkan, saudara. Maka dengarkan baik-baik, angkat tangan saudara dimanapun Anda berada. Waktu Anda mendeklarasikan dua ini, dengarkan, Anda mempercayai tidak ada kematian di dalam hidupmu, dalam kesehatanmu, dalam bisnismu, dalam keuanganmu. Kenapa? Karena Dia hidup. Amin. Dan tanah di mana Bapak, Ibu, Saudara dan saya tinggal hari ini bernama Ararat, yaitu kutuk yang sudah dijungkir balikan.
tanah di mana Anda dan saya tinggal, Anda dan saya ada, yaitu tanah Ararat, di mana kemiskinan, penyakit, kegagalan, kematian tidak boleh beroperasi di situ. Anda dan saya mesti ngerti, sekalipun sekeliling saudara hari ini banyak COVID, tapi Anda ngerti, Anda dibedakan karena saudara dan saya tinggal di Ararat. Murka Tuhan untuk saudara sudah surut. Karena apa? Murka Allah ditimpakan kepada Yesus. Murka Allah karena dosa sudah ditimpakan lewat kematian Yesus. Mari Bapak Ibu angkat roti dengan tangan kanan saudara. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Amin. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Jadi berarti sebab Yesus hidup. Angkat roti dengan tangan kanan Bapak Ibu Saudaraku. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib mengalahkan dosa, sakit penyakit, kegagalan, kemiskinanmu, musuh-musuh dikalahkan. Yesus, mari buka tanganmu, angkat roti. Firman Tuhan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah karena dosa-dosamu. Yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, yang di rumah semuanya, mari ambil dan makan dengan hormat dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Yesus mengangkat cawan sesudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosamu. Inilah darah yang memeteraikan perjanjian yang baru. Inilah cawan kasih karunia, sehingga engkau yang meminumnya, engkau menerima kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak yang percaya di darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dengan hormat dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar karena
terakhir sudah Yesus kalahkan, yaitu kematian. Sehingga saudara dan saya nggak perlu lagi mati selama-lamanya di neraka. Mati kesehatanmu, mati hidupmu, mati bisnismu. Kenapa? Sebab dia hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat saudara makan tubuh dan minum darah Tuhan, Anda sedang mendeklarasikan dengan imanmu, Yesus mati buatmu. Dan saat Anda membawa persepuluhan Anda sedang mendeklarasikan Yesus bangkit. Dan kebangkitan Yesus yang kita deklarasikan, inilah yang mengalahkan kematian. Garis bawahi sebelum kita berdoa, sebelum saudara membawa persembahan saudara, Anda dan saya sekarang berpijak di satu tanah bernama Ararat. Katakan dengan saya, Ararat, di mana kemiskinan, dosa, sakit penyakit, kegagalan, wabah tidak bisa beroperasi di situ. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Sebagai tanda syukur kami bawa persembahan kami kepada Tuhan. Juga berkati tangan-tangan yang membawa persembahan syukur, dan mereka yang memberikan persepuluhan, Tuhan berkati berlimpah. Dan sebelum kami pulang minggu ini Tuhan, kami mau terima berkat-Mu. Buka hatimu yang di rumah-rumah, bangkit berdiri, angkat tangan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis ya Roh Kudus menyertai memberkati saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.